Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Astri Alianita. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang. Dengan nomor induk mahasiswa 2210200022. Hadirnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah individu komputer akuntansi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan. Di video kali ini saya menjelaskan berbagai macam tutorial penggunaan Zahir Accounting versi 6, mulai dari pembelian, pengeluaran kas, pembayaran piutang menggunakan giro, penarikan dana secara pribadi, dan penjualan menggunakan diskon. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Baik teman-teman semua, ini merupakan menu utama dari Zahir Accounting 6. Nah, sebelum kita menginput transaksi, kita harus membuat data perusahaan terlebih dahulu dengan cara mengklik membuat data baru yang berwarna biru. Setelah itu akan muncul informasi mengenai perusahaan dan sudah bisa diisi mengenai nama, alamat, dan sebagainya. Setelah semuanya diisi, informasi terkait perusahaan, kita klik lanjutkan. Lalu di sini akan muncul periode akuntansi. Di sini kita pilih bulan Januari pada tahun 2021 sampai dengan Desember lalu. Setelah itu kita klik lanjutkan. Setelah itu akan muncul departemen dan kode akun, kita klik lanjutkan. Dan terakhir akan muncul konfirmasi akhir terkait informasi dari perusahaan yang telah kita isi, lalu kita klik proses. Setelah itu akan muncul loading untuk proses selanjutnya. Dan di sini akan muncul tampilan mengenai jenis usaha, karena di sini perintahnya yaitu menggunakan perusahaan jasa, dan PT Rudy Travel ini merupakan jasa travel. Kita akan memilih bidang usahanya. Dan di sini saya memasukkan kepada jasa umum. Setelah itu kita klik lanjutkan. Lalu kita klik proses untuk memilih bidang jasa umum. Setelah itu akan ada proses lagi. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan mengklik OK. Lalu di sini ada setup data mengenai mata uang fungsional. Di sini kita menggunakan rupiah. Lalu kita klik lanjutkan. Dan ini ada setup data mengenai mata uang asing. Kita juga perlu lanjutkan. Dan di sini ada informasi mengenai setup data yang telah selesai. Dan untuk menyimpan informasi mata uang ini kita klik selesai. Teman-teman semua, setelah tampilan berikut, selanjutnya saya akan mengisi saldo awal atau biasa kita sebut dengan neraca. Lalu kita klik setting. Di sini kita pilih saldo awal akun. Dan di sini kita sudah dapat mengisi saldo awal akun sesuai dengan informasi yang sudah tertera ya. Dan kita lanjut. Setelah kita mengklik selesai tadi, akan mengalami proses dan akan menampilkan menu utama sebagai berikut ini. Setelah nilai sebesarnya 0, berarti saldo awal akun kita sudah balance. Lalu setelah itu kita klik rekam. Langkah selanjutnya, saya akan membuat data nama customer dan vendor. Informasi ini diperlukan untuk kita nantinya mengisi saldo awal piutang usaha dan hutang usaha. Untuk membuat nama customer dan vendor, kita dapat mengklik data nama alamat yang berwarna biru. Kita klik. Lalu di sini kita klik add data atau membuat data. Dan di sini ada kodenya, tampilannya sebagai berikut. Kita mengisi customer terlebih dahulu.
Kita ubah tipenya, kita masukkan kodenya atas nama PT Sinar Abadi. Lalu kita klik rekam, dan di sini kita akan melanjutkan proses dan mengklik ya. Sudah muncul, lalu kita tambahkan lagi. Di sini kita masukkan kode lagi. Perusahaannya ialah Bapak Jimmy. Di sini kita klik rekam. Lalu kita klik proses. Kita bisa switch mode. Di sini adalah data dari nama customer. Selanjutnya kita akan menambahkan data untuk nama-nama vendor. Sebelumnya kita harus mengubah tipenya itu menjadi tipe vendor. Di sini kita kasih kode V001 dan nama vendornya itu PT Indojaya. Lalu kita klik rekam dan sama, yaitu prosesnya klik ya. Lalu kita tambahkan lagi, lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Setelah selesai kita klik rekam dan ya. Dan berikut ini adalah data nama, vendors, dan customer. Lalu setelah selesai kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal aktiva tetap dengan cara mengeklik data harta tetap pada pojok kanan bawah. Lalu kita klik tambah atau untuk membuat data baru. Di sini saya akan memasukkan informasi sebagai berikut. Pertama yaitu kendaraan, mobil, sedan. Kita isi kelompoknya dengan klik yang kotak ini, kita pilih ke kendaraan roda 4, klik OK. Kita masukkan tanggal belinya pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan harga beli 60 juta. Dengan nilai residu 15 juta. Dengan umur ekonomis 10 tahun. Selanjutnya kita klik rekam. Lalu kita klik OK. Dan di sini kita klik ya untuk melakukan akumulasi secara otomatis. Dan ini sudah muncul. Selanjutnya kita akan mengisi aktiva tetap yaitu peralatan. Informasinya sebagai berikut. Dengan nama AC, kelompoknya kita isi lagi sama seperti yang tadi, ini masuk dalam peralatan. Dengan harga beli pada tanggal 2 Februari 2020 dengan harga belinya sebesar Rp2.575.000 dengan nilai residu 250.23 dengan umur ekonomis 4 tahun. Lalu kita klik rekam, lalu kita OK ya. Dan ini merupakan tampilan dari data harta tetap. Setelah selesai kita klik tutup. Nah, saya akan melakukan penginputan untuk transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2021 pada PT Rudy Travel. Transaksi pertama yaitu sebagai berikut. Adanya dibayar di muka untuk sewa kantor selama 5 Januari tahun 2021 sampai dengan 5 Januari 2022. Pembayaran melalui bank. Berarti di sini kita masuk kepada modul cash and bank. Lalu di sini kita klik kas keluar. Di sini kita klik tambah baru. Karena tadi informasinya pembayaran melalui bank, di sini kita klik kasnya, akun kasnya menjadi bank, dan di sini penerimanya kita isi dengan mengklik kotak yang ada di sini. Dibayar kepada Bapak Ahmad Riyadi, karena Bapak Ahmad Riyadi belum ada. Nah, data namanya kita klik baru terlebih dahulu. Lalu di sini kita isi dengan nama vendor dengan kode V003 atas nama Bapak Ahmad Riyadi. Di sini kita jenisnya jenis personal. Lalu kita klik rekam dan klik ya. Setelah itu data nama Bapak Ahmad Riyadi kita klik, lalu kita klik OK.
Setelah nama penerima diisi, di sini kita masukkan nomor ceknya sudah tertera secara otomatis dan tanggalnya kita masukkan sesuai dengan tanggal bukti kas keluar, yaitu pada tanggal 4 Januari 2021. Di sini bisa kita ubah memonya, yaitu pembayaran di muka untuk sewa kantor. Setelah itu di sini kita masukkan kode akunnya, kita pilih masuk ke dalam sewa akun sewa dibayar di muka. Kita cari masuk ke dalam kode, ya sewa dibayar di muka, lalu kita klik OK. Setelah itu kita masukkan nominalnya, yaitu sebesar Rp9.600.000. Nah, setelah itu kita klik kolom sebesar ini sebanyak 2 kali dan akan terisi secara otomatis. Lalu kita klik rekam. Dan data, dan ini adalah tampilan data dari kas keluar yang sudah kita input. Lalu kita klik tutup. Baik teman-teman semua, langkah kedua yaitu saya akan menginput kembalian aktiva tetap dari toko Citra Komputer. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya langkah-langkahnya yaitu kita masuk ke dalam modul pembelian. Di sana kita klik invoice pembelian, lalu kita klik baru di pojok kiri bawah untuk membuat transaksi baru. Dan di sini pertama kita isi nama pemasoknya dengan mengklik kotak tersebut. Dan di sini belum terdapat nama toko Citra Komputer, kita tambah baru. Sini kita isi dengan P004 untuk melanjutkan kode sebelumnya. Di sini perusahaannya atas nama toko Citra Komputer. Di sini kita klik rekam dan klik ya. Lalu kita pilih toko Citra Komputer pada nama vendor yang telah kita buat, kita klik OK. Lalu di sini kita isi invoice pembelian secara otomatis, tanggal faktur yang sesuai dengan invoice yaitu 5 Januari 2021. Di sini pada pojok kanan bawah kita pilih jasa. Untuk memo boleh kita ubah, yaitu pembelian aktiva dengan deskripsi pesanan yaitu tadi CPU, CPU komputer, dengan kode akun yaitu masuk ke dalam kode akun peralatan yang diterimanya yaitu sebanyak 1 dengan harga Rp1.750.000 dan dengan pajak 10% include. Yang kedua yaitu monitor. Dengan kode akun yang sama lakukan seperti yang di atas, yaitu yang diterima sebanyak 1 dengan harga Rp350.000. Lalu di sini kita klik printer. Dengan kode akun yang sama teman-teman semua, yaitu masuk ke dalam kode akun peralatan dan diterimanya yaitu sebanyak 2 dengan harga Rp215.000. Masuk dalam pajak. Lalu di sini tanggal pengiriman kita samakan dengan tanggal invoice yaitu tanggal 05 Januari 2021 dengan termin pembayaran yaitu 10 hari dengan tempo 30 hari dengan diskon 2%. Setelah selesai kita klik rekam. Data dan tutup. Saya akan mencatat transaksi yang ketiga yaitu pembayaran piutang dengan giro mundur. Ini adalah informasi yang bisa saya sampaikan. Tanggal 6 Januari tahun 2021 diterimanya giro dengan nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi sebesar Rp11.125.000 yang mana jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2021. Untuk mencatat transaksi tersebut, langkah yang pertama kita masuk ke dalam modul penjualan, lalu kita klik pembayaran piutang usaha. Di sini kita klik baru untuk membuat transaksi baru ya teman-teman semuanya. Lalu di sini karena kita pembayaran piutang menggunakan giro, pada pojok kanan atas kita isi kotak hitam ini dengan giro.
akun cashnya kita isi bank, terus darinya kita pilih yang kotak ini, dari PT Sinar Abadi dengan saldo piutang sebesar 22.600.000. Di sini memonya bisa kita rubah, yaitu penerimaan pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi. Untuk nomor invoice-nya sudah ada, kita klik OK. Lalu di sini untuk jumlah yang dibayar kita ubah secara manual sesuai dengan informasi yang diberikan tadi, 11.125.000 rupiah. Di sini dan di kolom sebesar itu kita klik sekali akan muncul otomatis 11.125.000 rupiah. Lalu kita klik rekam. Maaf teman-teman, sepertinya ada yang salah. Tanggalnya yaitu 6 Januari 2021. Oke. Di sini kita klik rekam. Lalu muncul informasi transaksi giro dengan nomor BG 010023 yang dimana tadi jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2021. Untuk nama bank dan nomor A atau C ini kita kosongkan saja, lalu kita klik OK. Kita klik ya, kita klik OK, dan sudah terekam kita batal, dan ini merupakan daftar dari pembayaran piutang usaha yang telah kita buat. Lalu kita klik tutup. Langkah selanjutnya, saya akan menginput penjualan tunai dengan diskon yang dilakukan Rudy Travel kepada Dharma Asri. Berikut informasi yang saya dapat sampaikan. Untuk menginput transaksi tersebut, langkah yang pertama kita masuk ke dalam mode penjualan, lalu kita masuk ke dalam invoice penjualan. Di sini kita klik baru pada pojok kiri bawah untuk membuat transaksi baru. Kemudian setelah tampilan berikut ini, kita isi nama pelanggannya dengan mengklik kotak ini, dan tidak terdapat nama customer Dharma Asri, kita buat baru. Lalu di sini kita pilih customer, dan di sini kita masukkan kode yaitu C003, melanjutkan kode sebelumnya, yaitu PT Dharma Asri. Dan tidak lupa masukkan alamat dan catatan karena terdapat informasi tersebut, yaitu Jalan Cipto nomor 17 Cakung, Jakarta 5. Lalu kita klik rekam dan proses ya. Dan di sini sudah terdapat nama PT Dharma Asri, lalu kita klik OK. Untuk nomor faktur kita sudah terisi otomatis, nomor SO dikosongkan, tanggal faktur sesuai dengan faktur penjualan yaitu pada tanggal 11 Januari 2021. Lalu tidak lupa kita isi kotak tersebut yaitu jasa dan tunai pada pojok kanan atas. Di sini kita bisa ubah memonya menjadi penjualan tunai. Di sini kita masukkan deskripsi pesanan yaitu secara otomatis, secara manual 4 lembar tiket. Untuk kode akun kita masukkan pendapatan jasa atas penjualan, lalu kita masukkan yang dikirimnya sebanyak 4 dengan harga Rp315.000 dengan diskon yaitu sebesar 10% dengan total pajaknya 0. Setelah itu kita isi tanggal pengiriman sesuai dengan tanggal faktur yaitu 11 bulan 1 2021, dan tidak lupa terdapat salesman atau marketing kita isi, tambahkan baru. Di sini kita kode NPL1 atas nama Anto. Lalu kita klik rekam. Lanjutkan ya. Lalu klik OK. Setelah terisi lalu kita klik rekam. Batal dan tutup. Baik teman-teman semua, selanjutnya saya akan mencatat transaksi pembayaran hutang kepada toko Citra Komputer sebagai berikut informasi yang akan saya berikan. Yaitu pertama langkahnya kita masuk ke dalam mode pembelian, lalu kita klik menu pembayaran hutang usaha. Di sini kita klik baru ya teman-teman pada pojok kiri bawah untuk membuat transaksi baru. Di sini informasinya tadi yaitu pelunasan atas faktur 001 dibayar melalui bank. Berarti akun kas yang keluarnya kita isi bank. Di sini penerimanya yaitu toko Citra Komputer. Jadi kita masukkan nomor 3.
Tanggalnya yaitu tadi tanggal 12 bulan 1 2021. Yang maunya kita tambahkan yaitu pembayaran hutang kepada toko Citra Komputer dengan nomor invoice, informasinya yaitu 001. Nah, itu kita klik pada kolom sebesar, secara otomatis akan muncul sebesar 22.347.340 rupiah dengan diskon 55.560 rupiah. Lalu kita klik rekam, cancel, dan tutup. Baik teman-teman, mungkin ini informasi terakhir yang dapat saya sampaikan, yaitu pengambilan pribadi kepada Ibu Rani melalui kas. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam cash and bank. Lalu kita klik kas keluar, lalu setelah kita klik baru untuk membuat transaksi baru. Dan di sini untuk akun kasnya kita ubah menjadi kas karena sesuai dengan soal yang diberikan. Penerimanya kita isi yaitu Ibu Rani. Lalu kita klik OK. Di sini nomor ceknya benar 004. Untuk tanggal bukti kas luarnya itu pada tanggal 14 Januari 2021. Untuk dananya, kode akunnya bisa kita masukkan ke dalam kode akun Thrive dengan nilai sebesar Rp250.000. Setelah itu, selesai semua, kita klik, secara otomatis akan muncul sebesar Rp250.000, lalu kita klik rekam. Dan kita klik batal. Dan ini merupakan daftar dari kas keluar yang sudah kita input. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi merupakan video yang telah saya jelaskan bagaimana cara penggunaan tutorial Zahir Accounting versi 6. Sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.